Atletico Madrid head coach Diego Simeone said Julian Alvarez is not for sale. The Argentine international has been linked with a move to Arsenal, Barcelona and Real Madrid. La decisión es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado. Julián is back in Madrid. For sure, he will talk to Atletico Madrid in terms of management, in terms of coach, Diego Simeone in the next days about the situation. We wait to see how this conversation will go, but for sure, at the moment, Atletico Madrid maintain their stance. They don't want to give the player to Barcelona. 2 tahun berlalu sejak Julian Alvarez pindah dari Manchester City ke Atletico Madrid. Dan kini keputusan tersebut mungkin bakal menjadi penyesalan terbesar sepanjang karirnya. Bukan karena performanya yang menurun drastis, tetapi karena pihak manajemen yang terus memanipulasinya. Alvarez yang ingin pindah ke Barcelona terus dipenjara layaknya seorang narapidana. Disinilah awal mula kebangkitan jiwa petarung khas pemain Argentina dalam diri Alvarez. Sang pemain yang sudah muak dengan manajemen Atletico dilaporkan ingin memaksakan kepindahannya ke Barcelona. Lantas, kenapa Alvarez rela bertindak sejauh itu hanya untuk pindah ke Katalan? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Rela dicap pengkhianat demi membela klub impian. Sebelum membahas pemberontakan Julian Alvarez, kita perlu mengetahui lebih dulu soal situasinya bersama Atletico Madrid. Sejak bulan Februari, Los Rojiblancos berjanji bakal melepas Alvarez seandainya dia memang ingin pindah. Barulah di tengah perhelatan Piala Dunia, penyerang timnas Argentina itu menyatakan keinginannya. Dirinya terbuka untuk pindah meski tidak mengungkap kemana destinasi selanjutnya. Saya rasa kepindahan ini adalah yang terbaik untuk semua orang, dan saya ingin mewujudkan impian saya, kata Alvarez dikutip dari laman Gol. Sejak saat itu, sejumlah klub berlomba-lomba untuk mendatangkan si laba-laba kecil. Sebut saja seperti duo finalis Liga Champions musim lalu, Arsenal dan Paris Saint-Germain. Kendati pun begitu, Alvarez dilaporkan menolak membuka pembicaraan dengan dua klub tersebut. Sebab sedari awal destinasi favoritnya adalah Barcelona. Bukannya tanpa alasan, si laba-laba kecil memang bermimpi untuk mengikuti jejak pendahulunya, Lionel Messi. Bahkan Alvarez dilaporkan sempat berdiskusi dan meminta saran dari La Pulga mengenai Blaugrana. Dirinya bertanya tentang seluk-beluk, gaya hidup, serta filosofi El Barca yang dinilai sesuai untuk perkembangan karirnya. Barcelona yang melihat adanya peluang langsung menawarkan transfer senilai 100 juta euro. Namun yang mereka dapatkan justru penolakan habis-habisan dari manajemen Atletico. Mereka menutup rapat-rapat pintu negosiasi dan memagari Alvarez dengan rilis klaus 500 juta euro. Nah, dari mana datangnya angka 500 juta ini? Bukan bim salah bim, klausul pelepasan itu memang tertera dalam kontrak Alvarez yang diteken pada 2024. Namun yang membuat Alvarez kecewa adalah sikap manajemen yang menghalangi kepindahannya. Padahal seperti dijelaskan tadi, para petinggi klub bakal mengizinkannya mencari pelabuhan baru. Terlebih ia juga tak kunjung mendapat kenaikan kontrak seperti yang dijanjikan manajemen pada 2 tahun silam. Keretakan kedua pihak semakin memprihatinkan setelah para petinggi klub terkesan lepas tangan. Awalnya, Alvarez masih bersikap profesional menyikapi masalah ini. Dirinya menginginkan pertemuan dengan dewan direksi dan masih mau menghadiri sesi latihan Atletico. Namun, sikap kurang profesional justru ditunjukkan para pentolan Los Rojiblancos. Miguel Angel Gilmarin selaku CEO klub menolak berdiskusi dengan pihak Alvarez dan pergi ke Marbella. Hal serupa juga dilakukan oleh sang pelatih Diego Simeone yang memilih berlibur ke Ibiza di tanggal pertemuan. Alvarez yang sudah terlanjur datang bersama salah satu agennya terlihat sangat kecewa, begitu meninggalkan markas Atletico. Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan dua sosok tersebut menghindari pertemuan dengan Alvarez? Alasan utamanya jelas terkait klausul 500 juta euro yang tertera dalam kontraknya.
Mustahil rasanya jika kubu Alvarez menyepakati klausul tersebut tanpa diberi exit plan. Kita ambil contoh yang terjadi saat kepindahan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus. Meski dipagari rilis klaus 1 miliar euro, mega bintang timnas Portugal itu diperbolehkan pindah dengan mahar 100 juta euro. Alasannya karena sang pemain telah menyatakan minat kuat untuk berpindah klub. Alhasil, manajemen Los Blancos tidak punya pilihan selain menegosiasikan harga CR7 yang lebih realistis, terlepas dari klausul pelepasannya. Skenario serupa juga bisa terjadi dalam kasus Julian Alvarez. Terlebih ex-River Plate itu sudah sempat dijanjikan pindah dan secara terbuka menyatakan hasratnya memperkuat Barcelona. Dengan begitu, Atletico pun wajib mendengarkan penawaran El Barca. Jika Alvarez terus memaksa kepindahannya, Barcelona bisa melakukan penawaran sebesar 130 hingga 150 juta euro. Angka tersebut jauh lebih realistis ketimbang menebus klausul pelepasannya senilai 500 juta euro. Kendati pun begitu, Atletico bukannya tanpa rencana untuk mencegah realisasi tersebut. CEO Miguel Angel Gilmarin dilaporkan menuntut Alvarez untuk bertanggung jawab dan meminta maaf di hadapan publik. Bahkan kabarnya hal tersebut telah disepakati oleh para pemain Atletico. Cara seperti ini lumrah dilakukan sebuah tim yang tidak ingin kehilangan pemain bintang. Alvarez sama seperti saya di Liverpool. Saya mengatakan ingin pergi ke Arsenal, Gerrard datang dan memberitahu saya bahwa jika saya menjalani tahun yang hebat, mereka akan membantu saya pergi ke Barcelona, Madrid, atau Bayern, kemanapun saya mau. Pada akhirnya kami menjalani tahun yang hebat dan mereka memenuhinya, kata Suarez. Kendati pun begitu, ada sebuah perbedaan mendasar antara Suarez dan Julian Alvarez. Setelah musim terakhirnya bersama Liverpool, El Pistolero akhirnya pindah ke Barcelona. Sementara itu, Alvarez saat ini hanya mau bergabung dengan Barcelona, klub yang merupakan direct rival Atletico dalam perburuan gelar. Jika melihat situasinya, mustahil para pemain Atletico mengizinkannya pindah ke Barcelona. Situasi inilah yang memaksa Alvarez bertindak sendirian. Dirinya yang selama ini dikenal sebagai anak baik-baik justru mulai menunjukkan perlawanan. Laporan menyebut demi pindah ke Barcelona, dirinya bakal mengambil sikap dan menyebabkan konsekuensi bagi Los Rojiblancos. Meski belum ada kejelasan mengenai sikap yang bakal ia ambil, situasinya kini justru berbalik ke kubu Alvarez. Atletico bisa terancam bahaya seandainya Alvarez sampai memutuskan mogok latihan. Gestur seperti ini kerap dilakukan para pemain bintang untuk memaksa kepindahan ke klub lain. Contohnya seperti yang dilakukan Ousmane Dembele sebelum pindah ke Barcelona dari Borussia Dortmund. Demi pindah ke Katalan, winger asal Prancis itu mangkir latihan sampai diganjar hukuman. Di Borusan awalnya ogah menjualnya, terpaksa menyepakati transfer dengan Barcelona. Skenario seperti ini sempat disinggung oleh ex-penggawa Atletico dan Barcelona, Sergio Kun Aguero. Menurutnya, ketimbang menahan-nahan Alvarez, lebih baik Los Rojiblancos memudahkan kepindahannya ke Blaugrana. Jika Julian merasa tak nyaman, hal terbaik yang bisa dilakukan Atletico adalah menemukan solusi dan menjualnya. Kalian tak akan mau memiliki seorang pemain dengan sikap buruk sepanjang musim. Dia akan cocok di banyak klub, namun di Barca dia akan sangat cocok dengan gaya bermainnya, tegas Aguero. Keseriusan Barcelona melirik Julian Alvarez. Bak gayung bersambut pengorbanan Julian Alvarez juga terus mendapat sorotan dari Barcelona. Sejauh ini Hansi Flick dilaporkan masih memburu striker baru guna menatap musim 2026-27. Kabar yang beredar menunjukkan El Barca dihubungkan dengan sejumlah nama papan atas. Sebut saja seperti Victor Osimhen, hingga rekan satu tim Alvarez di timnas Argentina, Lautaro Martinez. Kabarnya El Toro bakal menjadi opsi cadangan seandainya gagal merekrut Alvarez. Namun Hansi Flick memasang sikap tegas perihal saga transfer ini. Menurut jurnalis Gerard Romero, sang pelatih hanya menginginkan Alvarez untuk mengisi pos ujung tombak. Bukannya tanpa alasan, si laba-laba kecil dinilai sebagai kepingan puzzle terakhir untuk menyempurnakan skuad Blaugrana. Intensitasnya dalam melakukan pressing, pergerakan, dan kombinasi umpan cerdas, serta finishingnya yang mematikan merupakan dambaan bagi filosofi Hansi Flick. Terlebih Alvarez bisa menawarkan aspek tactical versatility yang tidak dipunyai para penyerang lainnya.
Ex-Manchester City itu bisa bermain sebagai ujung tombak utama maupun second striker untuk memfasilitasi winger cepat seperti Anthony Gordon serta Lamine Yamal. Kekuatan semacam ini dinilai sudah lebih dari cukup untuk menyabet tripit gelar La Liga. Apalagi jika ditambah transfer Rodri yang bisa melipat gandakan komposisi lini tengah El Barca. Jangankan kompetisi domestik, Liga Champions bisa-bisa cuma menjadi cemilan untuk Blaugrana. Dengan pengorbanan besar Julian Alvarez, akankah kepindahannya ke Barcelona bakal segera terrealisasi?